Pada periode yang sangat awal dalam sejarah Islam, politik belah bambu telah digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan agama dan umat Islam. Ketika orang Yahudi, musuh bebuyutan umat Islam, telah kalah dari umat Islam dalam segala aspek, maka cara satu-satunya yang mereka pilih untuk membalas dendam kepada umat Islam adalah seperti biasa, bermain curang. Mereka menyusup masuk ke dalam barisan umat Islam, berpura-pura memeluk agama Islam, lalu menggerakkan politik belah bambu dari bawah tanah. Mereka bergerak memprovokasi umat akar rumput dengan membakar kebencian terhadap Khalifah Utsman, menuduh beliau korup, kolusi, nepotis, tidak adil, dan menuduh beliau merampas hak kepemimpinan Sayyidina Ali. Di sisi yang berbeda, mereka mendorong umat pada pengkultusan terhadap Sayyidina Ali, bahwa Ali adalah pewaris kepemimpinan Nabi, di mana kepemimpinan itu dirampas oleh Utsman dan kedua pendahulunya. Jadi Ali adalah orang yang terzalimi, terpinggirkan, dan terampas haknya. Maka kita harus bangkit melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad di jalan Allah untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, sekaligus menumpas kejahatan dan kezaliman. Akhirnya, politik belah bambu itu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, benar-benar berhasil memecah belah umat Islam, sehingga mereka bertikai satu sama lain. Sayyidina Utsman terbunuh, terjadi tragedi Jamal, tragedi Siffin, terbunuhnya puluhan ribu umat Islam dalam perang saudara, terbunuhnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya. Luka yang ditoreh Yahudi itu hingga kini masih menganga dan tampaknya semakin mengarai, yang agaknya mustahil untuk dirajut kembali. Tentu, politik belah bambu yang berhasil menghancurkan agama Islam pada masa yang paling awal itu telah berulang kali digunakan dalam setiap episode perjalanan sejarah. Namun, kendati itu adalah trik yang klise, tidak berarti umat Islam akan mudah mengenali modusnya. Bahkan seringkali mereka terkecoh dan baru menyadarinya ketika nasi sudah menjadi bubur. Itulah sebabnya kenapa musuh-musuh Islam tidak bosan-bosannya hingga hari ini memakai senjata andalan itu dengan mata panah yang semakin runcing dan mutakhir. Mata panah yang mereka lesakkan hari ini, sebagaimana yang telah Anda tahu, adalah membenturkan antara para kiai dan habaib. Tentu saja harus kita akui bahwa itu adalah pilihan yang cerdas. Karena para kiai dan habaib di Indonesia adalah dua pucuk pimpinan umat yang memegang kunci kekuatan umat Islam. Selama umat Islam tunduk pada dua pucuk pimpinan itu, maka selama itu pula umat Islam tidak bisa terkalahkan. Namun, jika kedua pucuk komando umat itu berhasil dibenturkan, di mana para kiai telah bermusuhan dengan habaib, maka para pengikut habaib tidak akan respek kepada para kiai, dan para pengikut kiai tidak akan respek kepada habaib. Dalam situasi yang sudah demikian, tentu umat Islam tak ubahnya tumpukan jerami kering, di mana musuh-musuh Islam hanya perlu melemparkan puntung rokok dalam hisapan terakhir mereka. Lalu boom, tumpukan jerami itu pun akan mengabu dalam sekejap. Jika mengamati perkembangan yang paling mutakhir di sekitar kita, agaknya ada beberapa anak panah yang mereka runcingkan dalam operasi politik belah bambu ini. Pertama, mereka menciptakan stigma dan stempel negatif terhadap para habaib dengan menyemburkan narasi-narasi rasisme, bahwa habaib adalah para pendatang di bumi Nusantara. Mereka datang ke sini sebagai para imigran yang mencari penghidupan. Maka dari itu, mereka tidak boleh menjadi penguasa di sini, termasuk tidak boleh menjadi rujukan umat, dan umat tidak boleh tunduk kepada mereka. Kedua, mereka mengampanyekan jargon-jargon mulia secara tendensius dengan cara membelokkan jargon-jargon mulia itu pada arah yang tidak semestinya. Misalnya menjejalkan doktrin hubun waton, cinta tanah air, namun sembari mendorong umat agar antipati terhadap segala apa yang tidak asli tanah air, termasuk para habaib. Memviralkan jargon derek kiai sampai mati, ikut kiai sampai mati, sembari mewanti-wanti umat agar menjauhi para habaib. Ketiga, membuat framing yang jelas-jelas palsu dan dusta tentang keterputusan nasab para habaib. Dikatakan jelas-jelas palsu karena ketersambungan nasab para habaib itu merupakan perkara yang aksioma, dan karena itu tidak muncul kontroversi sepanjang perjalanan sejarah umat Islam selama 14 abad. Karena itu, sejatinya poin ketiga ini adalah yang termudah untuk dipatahkan. Namun blow up terhadap isu ini yang dilakukan secara besar-besaran tentu juga berpotensi memancing sebagian umat untuk mempercayainya. Keempat, menyentil para habaib agar tidak perlu memerhatikan nasab.
Tidak perlu melakukan pencatatan atau verifikasi apapun terhadapnya. Karena yang dibutuhkan dan yang menjadi titik perhatian itu adalah ilmu dan akhlak, bukan nasab atau garis keturunan. Tentu, sentilan semacam ini pada hakikatnya adalah tusukan diam-diam yang dilakukan secara halus dan terukur. Kenapa demikian? Karena ketika nasab mulia habaib sudah dianggap tidak sakral, tentu pada gilirannya umat tidak akan memperhitungkan suara habaib. Dan pada gilirannya, mereka bisa menyetarakan habaib dengan mereka. Jika sudah demikian, maka umat telah absen dari suatu nilai luhur yang diperintahkan Al-Quran dan hadis, serta diteladankan oleh para ulama sejak zaman yang paling awal. Sejatinya, 4 poin di atas itu adalah poin-poin yang tampak di permukaan. Kita tidak tahu siasat-siasat apa lagi yang bakal diluncurkan di kemudian hari sebagai minyak tanah yang hendak mereka siramkan ke tengah-tengah isu yang sedang membara ini. Namun apapun itu, kita tetap harus senantiasa waspada dan siaga satu.